Perkenalkan, nama saya Tika Janing Tias dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 33. Di sini saya akan menceritakan sejarah asal-usul Monas. Apakah kalian tahu apa itu Monas? Monumen Nasional atau biasa kita singkat dengan Monas, sebuah bangunan yang dibangun oleh Presiden Soekarno untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur. Monas memiliki tinggi 132 meter dan berada di Lapangan Merdeka, Jakarta Pusat. Sejarah pembangunan Monas berawal ketika Indonesia mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Belanda, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949. Sejak saat itu, Presiden Soekarno mempunyai cita-cita untuk membangun sebuah monumen nasional agar bangsa Indonesia bisa selalu ingat akan jasa para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1954, Presiden Soekarno membentuk Komite Nasional, dan setiap tahunnya Komite Nasional mengadakan sayembara untuk mendesain Monas. Dari 51 karya yang dikumpulkan, hanya karya Frederick Silaban yang lolos, yang memenuhi kriteria panitia dan melambangkan jati diri dan sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya, Frederick diminta untuk menemui Presiden Soekarno. Ternyata desain yang dibuat olehnya kurang disukai oleh Presiden Soekarno. Lalu, Presiden Soekarno menawarkan desain lain kepada Frederick. Apakah kamu bisa merubah desain Monas seperti Penduk, Lingga, dan Yoni? Bisa, Pak. Akhirnya, Frederick merubah desain Monas sebelumnya agar terlihat seperti Lingga dan Yoni. Penggunaan konsep Lingga dan Yoni ini dipakai karena keduanya sudah melambangkan kesuburan masyarakat yang melekat sejak dahulu kala. Kemudian Frederick Silaban menyusun kembali rancangan Monas sebelumnya sesuai dengan permintaan Presiden Soekarno. Tapi ketika rancangan tersebut diajukan, anggaran dananya terlalu besar sehingga tidak bisa dibiayai oleh anggaran dana negara Indonesia. Presiden Soekarno meminta Frederick untuk memperkecil ukuran Monasnya, tetapi Frederick menolaknya. Alasannya lebih baik menunda pembangunannya dan menunggu anggaran dana yang tersedia. Jika ukurannya terlalu kecil, maka hasilnya tidak akan bagus. Setelah menunggu selama lebih dari 1 tahun, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1961, Monas resmi dibangun di seluas tanah 80 hektar dan diarsiteki oleh Frederick Silaban dan Raden Mas Sudarsono. Setelah menunggu lebih dari beberapa tahun, akhirnya pembangunan Monas selesai dan Monas dibuka resmi pada tanggal 12 Juli 1975. Sejak saat itu, para pengunjung bisa masuk ke Monas dan para pengunjung bisa menikmati pemandangan kota Jakarta dari atas Monas. Selain itu, para pengunjung bisa mengunjungi museum sejarah yang berada di bawah tanah. Di sana terdapat berbagai diorama yang menampilkan sejarah perkembangan Indonesia dari tahun ke tahun.